closing remarks yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal TI Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Danang Widoyoko, dipersilakan untuk kembali bergabung di atas panggung. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sudah bertahan sampai sore hari. Terima kasih kedatangannya rekan-rekan. Jadi saya kira kehadiran dan kesediaan rekan-rekan untuk bertahan, saya merasa kita masih punya harapan di tengah situasi politik yang tidak memberikan harapan. Karena di sela-sela tadi pasti ya diskusinya soal politik dan ketidakjelasan koalisi atau arah strategi dan banyak hal soal itu. Tetapi yang membuat ini juga di sesi yang pertama tadi sepertinya saya merasa tidak firm gitu, tidak begitu jelas apa yang dilakukan atau dijanjikan oleh para rekan-rekan yang menjadi tim kampanye saya kira tadi. Tapi whatever, tapi ini menjadi forum kita bersama, forum untuk bersama-sama kita yang masih memiliki harapan dan punya kemauan kuat untuk memberantas korupsi, mencegah korupsi, menciptakan bekerja keras, menciptakan sistem mekanisme supaya korupsi bisa dikontrol, supaya korupsi bisa dicegah, baik di sektor publik maupun di sektor private. Makanya tadi kami mengundang dari ada BRI, PLN, beberapa BUMN, ada PwC. Jadi saya kira ada banyak, selain kemudian juga ada tadi diskusi soal UN Convention Against Corruption. Nah, ya ini forum kami, saya nggak tahu ini yang pertama secara serius kami ambil label Indonesia Integrity Forum 2023, jadi Sustaining Alliance Bolstering Collective Action. Jadi ini akan menjadi forum reguler kami di Transparansi Internasional Indonesia yang semangatnya karena ingin mendorong collective action, jadi mengajak semua pihak di sektor publik, swasta, atau kemudian juga di civil society, bahkan political society, untuk berdiskusi bersama-sama sebetulnya bagaimana mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan kali ini kami mengucapkan apresiasi atas dan rasa terima kasih atas dukungan besar dari berbagai organisasi, terutama Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ 2). AIPJ 2 karena saya terlibat dari AIPJ pertama di organisasi saya yang dulu, jadi kerjasama sejak lama sekali gitu ya. Kemudian juga dengan European Union di Indonesia maupun di global, karena kami kerjasamanya dari Berlin sebetulnya dengan European Union, bukan di Jakarta. Ini jadi, tapi saya kira terima kasih kepada dua organisasi ini yang memberikan dukungan. Demikian juga pada rekan-rekan Tempo, media partner, Kata Data, KBR, Menggapai Indonesia dan Bijak Memilih yang juga memberikan dukungan besar bagi acara kita pada hari ini, yang dihadiri hari ini 30 narasumber dengan lebih dari 175 peserta. Saya surprise ini. 30 narasumber dan lumayan banyak gitu pesertanya, 175 peserta gitu. Dan tapi saya kira kedatangannya tentu karena concern, prihatin, terutama tadi disampaikan di speech pembukaan Bang Mulya Lubis bahwa skor indeks persepsi korupsi kita turun dari tahun lalu, tahun sebelumnya 38 ke 34, bahkan sebetulnya dibanding 2019 dari skor 40 ke skor 34, jadi penurunannya sangat tajam gitu ya. Dan juga minim capaian dari implementasi UN Convention Against Corruption di Indonesia yang telah diratifikasi sebetulnya sejak 2006. Jadi ini menjadi PR besar bagi kita semuanya. Nah, Indonesia Integrity Forum ini mendiskusikan 3 isu sentral tadi. Pertama, reformasi sektor politik.
hampir semuanya tadi mengakui dan sepertinya memberikan dukungan perlunya reformasi sektor politik, terutama soal transparansi, akuntabilitas pendanaan, lalu kemudian juga dukungan negara gitu kepada partai politik. Jadi mengarah kepada sebetulnya dari jalanannya, karena yang saya dengar dari pemerintahan juga belum satu suara untuk memberikan bantuan negara yang cukup signifikan bagi partai politik dan kandidat. Kemudian yang kedua, reformasi sektor ekonomi. Semua juga menyadari bahwa korupsi dan konflik kepentingan ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan integritas bisnis di Indonesia, sehingga reformasi ekonomi ini mesti berfokus pada transparansi, integritas, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat gitu ya. Jadi 5 tahun, 10 tahun lalu ketika saya ketemu bisnis ini, ketika ngomong soal korupsi ini, ngapain saya ngomong anti korupsi di depan bisnis ya, apa gunanya gitu ya. Apa untungnya sih, ini jangan-jangan sekedar formalitas saja gitu ya. Tetapi hari ini gitu ya, tadi kita ada PwC, ada PLN, ada BRI, ada Pertamina, ada rekan dari Medco, saya lihat di belakang. Artinya ini ada kesadaran bersama bahwa berbisnis itu tidak bisa seperti dulu lagi gitu ya. Apalagi bagi perusahaan yang sudah perusahaan publik, sudah menerbitkan surat utang, soal transparansi, akuntabilitas, itu menjadi aspek penting. Apalagi kemudian ada sistem manajemen nanti penyuapan gitu ya. Seakan-akan ini seperti kita ngomong sesuatu yang ideal, tapi bagi yang sudah IPO, sudah publik, itu real kebutuhan mereka. Mereka harus membuat itu semuanya, aturan-aturan itu. Ini yang saya kira di tengah ada kemunduran, ada mungkin kita sedikit resah gitu, tetapi ternyata ada berapa kemajuan yang bisa dicatat, dan sekaligus juga menjadi PR untuk bagaimana ini mendorong lebih luas lagi. Berikutnya reformasi sektor hukum, ini juga menjadi catatan karena ada banyak persoalan, ada beberapa agenda yang belum tuntas seperti undang-undang perampasan aset, pemberantasan transaksi uang kartal, lalu juga tindak lanjut rekomendasi UNCSC gitu ya. Jadi kalau teman-teman agak hari-hari ini kita resah, ini gimana sih pemberantasan korupsi nggak jalan-jalan, saksikan aja tadi opening speech-nya dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Pak Menko aja juga ini kalau ditanya barangkali kalau jujur juga pusing juga nih, kenapa perampasan aset nggak maju-maju di DPR, atau pembatasan uang kartal kenapa tidak bergerak gitu ya, gagasannya atau regulasinya gitu ya. Ini yang saya kira menjadi bahwa persoalan ini persoalan bersama gitu ya. Bahkan yang di pemerintah pun juga belum tentu juga bisa menggerakkan ini tanpa dukungan yang luas dari masyarakat sipil, media, dan saya kira kita semua yang ada di sini. Nah, sejumlah isu krusial dan juga rekomendasi tadi menegaskan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia ini memberikan peluang bagi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan untuk terus melengkapi dan melanjutkan prinsip-prinsip integritas di berbagai sektor secara menyeluruh. Oleh karena itu, prinsip integritas dan membangun sistem anti korupsi membutuhkan partisipasi multi pihak. Tadi seperti dikatakan Mbak Natalia Subagio, ini business integrity tidak bisa dicapai kalau tidak ada political integrity dan public sector integrity. Jadi saya kira collective action ini menemukan tempatnya. Jadi forum ini sebetulnya adalah forum bersama bagi kita untuk bersama-sama membangun aksi kolektif untuk mendorong integritas di sektor publik, sektor swasta, dan juga di sektor politik. Tapi demikian, ekosistem di mana kita bekerja juga harus diperhatikan karena kemunduran demokrasi, kebebasan sipil, ini juga menjadi situasi yang bisa menghambat ruang gerak kita. Nah, sebagai penutup, ya saya dan seluruh rekan-rekan di Transparansi Internasional berharap semoga forum ini dapat kembali memacu solidaritas kita semua agar tidak patah semangat dan terus mendukung agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan, dan sampai ketemu di Indonesia Integrity Forum tahun depan dengan harapan yang lebih besar lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
Terima kasih Bapak, mohon berkenan untuk memberikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Danang Widoyoko selaku Sekretaris Jenderal dari Transparansi Internasional Indonesia. Dan dengan closing remarks dari Bapak Danang barusan menandakan bahwa Indonesia Integrity Forum 2023 hari ini telah usai. Alhamdulillah, semoga banyak sekali insight ataupun pencerahan yang didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Tadi juga kita tentunya sangat bangga dan sangat berkesan sekali bahwa ternyata pesertanya hampir menembus angka 200 peserta ya. Hampir 200 peserta dan acara ini terselenggara secara offline dan juga secara online melalui Zoom platform. Semoga masyarakat sipil dan juga para pemangku kepentingan di Indonesia bisa turut mengambil peran yang lebih besar lagi dan lebih serius lagi dalam mensukseskan program-program anti korupsi. Dan seperti yang tadi Bapak Danang sampaikan, semoga kita bisa jumpa lagi dalam Indonesia Integrity Forum berikutnya. Terima kasih untuk media partner yang ikut mensupport acara ini, Tempo, Kata Data, Kantor Berita Radio, Bijak Memilih, dan Mengabai. Akhir kata, saya Nindi Gita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.